Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas saya yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi dan terhadap e-commerce. Sebelum saya memulai presentasinya, mungkin izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfabel Bintang Radian dengan NIM 6070123000151. Oke. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu bagian bab 1. Di bab 1 itu terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini, saya akan membahas mengenai peran penting teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam meningkatkan efektivitas e-commerce, khususnya di Indonesia. Banyak seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam cara kita bertransaksi. E-commerce menjadi solusi yang efisien di era digital. Memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan mudah, cepat, dan nyaman. Melalui algoritma pemrosesan data yang canggih, platform e-commerce kini mampu menganalisis preferensi konsumen secara lebih akurat. Dengan dukungan big data, layanan yang ditawarkan menjadi lebih personal, relevan, dan menarik. Nah, inilah yang membuat peran teknologi menjadi sangat krusial mendukung pertumbuhan dalam e-commerce. Nah, batasan masalah. Namun, penelitian ini memiliki batasan masalah yang jelas. Agar pembahasan dapat lebih terfokus, pertama, kami hanya mengkaji pengaruh teknologi terhadap e-commerce tanpa menyentuh aspek sosial dan budaya konsumen. Kedua, pembahasan tidak mencakup aspek logistik atau distribusi barang. Yang ketiga, fokus penelitian adalah pada penggunaan algoritma pemrosesan data dan big data dalam strategi digital e-commerce di Indonesia. Melalui batasan ini, kami berharap analisis yang dilakukan menjadi lebih dalam dan terarah. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan utama dari penelitian ini. Tujuan yang pertama itu adalah menganalisis dampak perkembangan TIK terhadap efektivitas platform e-commerce di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Yang ketiga, menjelaskan manfaat penggunaan big data dalam strategi pemasaran digital. Yang terakhir atau yang keempat, mengevaluasi tantangan yang dihadapi e-commerce dalam mengimplementasikan teknologi baru. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis e-commerce untuk pertahanan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana TIK atau TIK dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi e-commerce di Indonesia. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan dengan penjabaran lebih rinci pada setiap poin utama. Dan bab kedua mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Permadiansyah dengan NIM 67012230152. Pencarian literatur melibatkan pengumpulan data menggunakan buku-buku literatur dan sumber perpustakaan lainnya. Ini menampilkan pendapat para ahli di bidangnya yang memperkuat argumen retoris dan berbagai fungsi sebagai bahan komparatif ketika membahas suatu masalah. Setiap konsep dijelaskan menggunakan pendapat para ahli untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut relevan dan berkaitan dengan konteks perkembangan teknologi di era digital saat ini, seperti bisnis elektronik dan teknologi. Pertama adalah bisnis elektronik. Dikutip dari jurnal Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap e-commerce tahun 2023, bisnis elektronik adalah pertukaran layanan dan produk melalui internet antara beberapa jenis konsumen dan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah teknologi. Dikutip dari jurnal Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara elektronik dalam kurung e-commerce di era globalisasi tahun 2011, teknologi komputer berhasil mengkonvergensikan berbagai teknologi digital dan media elektronika menjadi apa yang populer disebut telematika. Teknologi internet telah membuat perusahaan melakukan berbagai aktivitas bisnis seperti online marketing,
distance seller, dan e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Ramadhani Adriansa dengan NIM 607012330013. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan pembahasan tentang perkembangan teknologi terhadap e-commerce. Yang pertama, dampak teknologi informasi dan komunikasi pada e-commerce. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar kepada perkembangan e-commerce. Kini, konsumen dapat dengan mudah mengakses platform belanja online hanya dengan perangkat digital, seperti ponsel ataupun laptop. Sistem pembayaran yang semakin canggih, seperti penggunaan dompet digital, mempermudah proses transaksi. Tidak hanya itu, keamanan dalam bertransaksi juga terus ditingkatkan, memberikan rasa aman bagi konsumen untuk berbelanja secara online. Yang kedua, algoritma pemrosesan data dalam analisis konsumen. Dalam e-commerce, memahami perilaku konsumen sangatlah penting. Data seperti pola pencarian produk, preferensi belanja, hingga frekuensi kunjungan ke situs diolah dengan teknologi seperti big data dan data mining. Dengan algoritma yang canggih, seperti pendekatan berbasis machine learning, platform e-commerce dapat mempelajari kebiasaan pengguna dan juga memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun minat mereka. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal, membuat konsumen lebih merasa diperhatikan, dan juga tertarik untuk berbelanja. Yang ketiga, big data dan strategi pemasaran digital. Big data memberikan peluang besar bagi e-commerce untuk lebih memahami konsumen. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk media sosial, situs web, dan juga data transaksi, membantu bisnis dalam menganalisis kebutuhan pasar. Dalam pemasaran digital, data ini dioptimalkan untuk menciptakan kampanye yang lebih efektif. Misalnya, iklan berbayar di media sosial yang dirancang untuk menjangkau audiens tertentu. Sementara email marketing dibuat dengan konten yang sesuai dengan preferensi konsumen. Strategi ini memungkinkan bisnis menjangkau target yang lebih tepat dan meningkatkan peluang konversi. Yang keempat, tantangan implementasi teknologi baru. Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, bisnis e-commerce juga tidak lepas dari tantangan. Salah satunya, investasi untuk teknologi baru sering kali membutuhkan biaya besar, terutama untuk infrastruktur dan juga perangkat lunak. Selain itu, tenaga kerja juga perlu dilatih agar mampu mengoperasikan teknologi dengan baik. Masalah lain yang tak kalah penting adalah menjaga data konsumen, yang menjadi perhatian utama di era digital. Di tengah persaingan ketat, bisnis juga harus terus berinovasi agar tetap relevan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dan diubah menjadi peluang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Saya Megi Arsyad Hadianto dengan NIM 607013330021. Di sini saya sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan tentang kesimpulan perkembangan teknologi terhadap e-commerce. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas e-commerce di Indonesia. Hal ini didukung oleh akses internet yang semakin cepat, penggunaan perangkat seluler, serta kemudahan dalam sistem pembayaran digital, yang semuanya membuat transaksi jadi lebih praktis. Selain itu, pemanfaatan algoritma dan big data juga membuka peluang untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, sehingga pengalaman belanja menjadi lebih personal. Memang ada tantangan seperti biaya investasi yang tinggi dan isu keamanan, tapi dengan strategi investasi yang tepat, kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Selanjutnya ke bagian saran. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi bisnis e-commerce agar tetap kompetitif. Salah satunya adalah pentingnya investasi berkelanjutan dalam teknologi untuk menjaga daya saing. Selain itu, pelaku usaha perlu terus mengadopsi teknologi terkini, khususnya dalam pengolahan data keamanan informasi, supaya operasional bisa berjalan lebih baik, lebih efisien, dan tidak kalah penting juga, pelatihan di staf di bidang teknologi digital dan analis data juga harus ditingkatkan agar tenaga kerja dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal.